Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu perjanjian kekal. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 25 ayat 11 sampai yang ke-13. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Sahabatku, ada beberapa orang yang dituliskan namanya di dalam firman Tuhan, di mana karena apa yang benar yang orang tersebut perbuat di hadapan Tuhan, maka Tuhan dengan terbuka dan tidak segan-segan mengikat satu perjanjian kekal, bukan hanya dengannya, tetapi juga dengan keturunannya, turun-temurun. Seperti dengan Nuh, Tuhan membuat satu perjanjian kekal dan dicatat di dalam kitab Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang sama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya." Dan dengan Abraham, Allah mengikat satu perjanjian kekal, turun-temurun di dalam kitab Kejadian 17 ayat 7. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Sahabatku, dengan Israel, dengan Yehuda, dengan Daud, dan dengan kita gerejanya, jika kita memperhatikan kebenaran ini, kita akan melihat satu benang merah yang menghubungkan semua orang-orang benar yang telah mengikat perjanjian kekal dengan Tuhan dan dilukiskan di dalam kehidupan yang penuh dengan rasa hormat akan Tuhan Allahnya. Itulah yang terjadi dengan Pinehas, anak Eleazar, yang berarti cucu dari Imam Harun. Lalu kejadiannya demikian, setelah Israel dipengaruhi oleh Moab dan Midian untuk bersundal, dan dengan demikian membawa kutuk kepada dirinya sendiri, maka bangkitlah murka Tuhan. Lalu hal ini yang terjadi di dalam kitab Bilangan 25 ayat 6 sampai yang ke-13. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya
perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Sahabatku, belajarlah satu kebenaran ini, membela kehormatan Tuhan. Dan sering kali untuk melakukan hal itu, ada daging yang harus dimatikan. Adakah saya tergolong pribadi yang membela kehormatan Tuhan? Buktinya adalah, adakah saya berusaha untuk sungguh-sungguh mematikan keinginan daging yang begitu kuat, yang bergerak melawan Tuhan? Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus menyangkali keinginan daging yang ada padaku sendiri, supaya aku belajar membela kehormatan-Mu. Amin. Jesus love you, and so do I.